Halo semua, saya Faisal Ade Wicaksono dari GT5 APP Sinarmas. Di sini saya akan membahas tentang industri kertas dari bambu. Pada video kali ini saya membagi menjadi 4 bab. Yang pertama adalah pengertian bambu, yang kedua daur hidup bambu, yang ketiga proses pembuatan kertas, yang keempat kelebihan kertas bambu. Pengertian bambu. Bambu tergolong keluarga Gramineae atau rumput-rumputan, disebut juga giant grass atau rumput raksasa. Ciri-ciri Gramineae, ia punya daun yang berbentuk pita, tulang daun sejajar, dan melekat langsung pada batang. Batang agak berongga, berakar serabut, bunganya berbentuk bulir, dan mudah terbang kalau tertiup angin. Penyerbukan ini banyak dibantu oleh angin. Anatomi batang bambu. Batang bambu berbentuk silindris, berongga-rongga, berbuku-buku, berruas-ruas, berdinding keras, dan pada setiap buku terdapat mata tunas atau cabang. Akarnya berbentuk rizoma. Pada daun bambu terdapat liguela atau selaput kecil pada helai daun. Sifat kimia bambu berdasarkan jenis dan kandungannya, berupa selulosa, lignin, pentose, abu, dan silika. Untuk bambu yang paling baik digunakan untuk pulp adalah jenis bambu petung, karena terdiri dari 52,9% selulosa. Selulosa adalah zat yang digunakan untuk proses pembuatan pulp. Bambu biasanya berumpun dan terdiri dari sejumlah batang atau bulu yang tumbuh secara bertahap dari mulai rebung, akar, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3-4 tahun. Daur hidup bambu. Bambu dapat ditanam di tanah dengan pH 3,5 atau dapat dikatakan pH asam. Ketika bambu ditanam di tanah tersebut dan dilanjutkan proses penyiraman, mungkin kalian akan kecewa. Di tahun pertama, rebung tidak akan tumbuh. Begitupun di tahun kedua, walau disiram setiap harinya, rebung juga tidak akan tumbuh. Dan di tahun ketiga, rebung juga tidak akan tumbuh. Rebung akan tumbuh setelah 3 tahun. Rebung tumbuh dengan 0,3-1 cm setiap harinya. Tetapi akar rebung jauh lebih cepat tumbuh. Hal ini bertujuan untuk menopang bambu-bambu yang lain dengan ketinggian lebih dari 35 meter. Akar bambu atau akar rebung berbentuk rumpang. Setelah akar rumpang kuat, maka bambu akan tumbuh ke atas dengan waktu kurang lebih 1 tahun lamanya. Ketika tumbuh, daun bambu akan lebih banyak bermunculan. Dan ketika diterpa angin yang kuat, bambu tidak akan rubuh karena ada akar rumpang yang menopangnya. Hal lain yang terjadi adalah akar bambu akan berproses dan akan memunculkan rebung-rebung lainnya. Ketika bambu melewati usia 5 tahun, maka dapat dipanen pertama kali. Untuk panen selanjutnya cukup 1 tahun sekali, dan masa panen akan bertahan sampai 50 tahun ke depan. Proses pembuatan kertas. Proses pembuatan kertas terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, bambu pulp. Yang kedua, pembuatan kertas bambu. Pembuatan bambu pulp. Ada 5 tahap dalam pembuatan bambu pulp. Yang pertama, persiapan. Kedua, cooking. Ketiga, washing. Keempat, bleaching. Dan kelima adalah pulp. Persiapan. Hal ini dilakukan dan memilih bahan baku bambu terbaik. Bambu yang digunakan adalah bambu jenis petung. Kenapa menggunakan bambu petung? Bambu petung merupakan jenis bambu yang sangat kuat dan mampu merumpun dengan subur sekali. Tingginya dapat mencapai 35 meter dengan diameter batang 20 cm. Selain itu, sifat kimia bambu petung menguntungkan untuk pembuatan pulp. Bambu petung memiliki selulosa 52,9%, pentosa 21,2%, lignin 24,8%, abu 1,24%. Bambu yang sudah dipilih dan dibersihkan akan dipotong dan dicipping sampai menjadi chips seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua adalah pemasakan. Pemasakan dilakukan di digester. Digester ini berfungsi untuk memasak bahan baku bambu pada suhu tertentu. Pemasakan ini dengan penambahan larutan CH3COH 90% dan pada temperatur 170 derajat Celcius dan dimasak selama 3 jam. Tahap cooking dilakukan dengan perbandingan CH3COH dan bambu adalah 6:1. Washing dilakukan agar kandungan pulp setelah pemasangan lebih bersih.
dan menekan number lignin atau angka ligninnya, sehingga lignin tidak mengganggu ikatan antar serat. Selanjutnya adalah bleaching. Setelah pembersihan, dilakukan bleaching dengan penambahan peroksida. Bleaching ini sendiri agar kandungan pulp menjadi lebih putih. Bleaching dilakukan di bleaching tower. Terakhir adalah pulp. Setelah melewati tahap persiapan, cooking, washing, bleaching, dan pulp akan masuk ke mesin rotary dryer agar kandungan air pada pulp lebih sedikit atau kering dan pulp mudah dibentuk sesuai pesanan. Hasil pulp seperti dilihat pada gambar berikut. Bentuknya lembaran, wujudnya padatan, warnanya putih, yield 48%, suhu 100 derajat Celcius, brightness atau kecerahan 34,6%, burst index atau daya jebol adalah 2,7 kPa, terindeks atau daya sobek adalah 4,8 meter Newton. Pembuatan kertas. Berdasarkan buku Industrial Indiscipline in India oleh A.K. Mohapatra, paper machine adalah rangkaian mesin pengolahan pulp menjadi kertas. Dimulai dari headbox. Headbox berfungsi untuk mendistribusikan buburan bambu tersebut ke forming. Buburan akan selanjutnya berada di forming dan dirubah menjadi bentuk lembaran serta menghilangkan kandungan airnya. Setelah dalam bentuk lembaran, maka selanjutnya akan diteruskan di press section untuk dipres guna menghilangkan kadar airnya serta menaikkan tensil kertas. Selanjutnya, lembaran akan dimasukkan ke dryer untuk di steam melalui silinder dryer sehingga kadar air di kertas bisa dipastikan serendah mungkin. Tahap akhir adalah cutting paper roll untuk memastikan produk dipotong sesuai permintaan konsumen lalu di packing. Kelebihan kertas bambu. Kertas dari bambu unggul dalam bahan baku yang dapat dipanen dan tumbuh setahun sekali. Bandingkan dengan pohon yang bahkan dapat dipanen setelah 30 tahun. Penggunaan kayu untuk kertas solat mendekati nilai 2 juta ton per hari untuk kebutuhan seluruh dunia, dan angka ini sungguh sangat besar dan dapat berdampak langsung pada kondisi bumi. Kertas dari bambu tidak menggunakan bahan kimia berlebih dan tidak menggunakan bahan berbahaya seperti klorin atau bahkan tidak menggunakan daging agen, sehingga sangat ramah lingkungan. Kertas dari bambu itu bersifat biodegradable atau mudah terurai. Kesimpulan: 1. Bambu tergolong keluarga Gramineae. Yang kedua, bambu dapat dipanen dan tumbuh 1 tahun sekali. Yang ketiga, bambu yang digunakan di kertas adalah jenis bambu petung karena terdiri dari 52,9% selulosa. Yang keempat, selulosa adalah zat yang digunakan untuk proses pembuatan pulp dan paper. Yang kelima, ada 5 tahap pembuatan pulp, yaitu persiapan, cooking, washing, bleaching, dan pulp. Yang keenam, proses pembuatan kertas dimulai dari headbox, forming, press section, dryer, dan cutting. Yang ketujuh, kertas bambu ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia berlebih dan biodegradable. Itu tadi video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan awali harimu dengan doa, akhiri harimu dengan bersyukur.